Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hairul Erlan. Saya dari ruangan 1A dan saya ingin berpidato terkait tentang pergaulan bebas. Mungkin sesingkatnya akan saya mulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Kasman serta pengampu mata kuliah dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Para hadirin yang saya cintai, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain. Untuk menjalin hubungan antara manusia melalui suatu pergaulan, kita harus bergaul tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan. Hak bagi manusia didasarkan perbedaan agama, ras, suku, dan lain-lain. Meskipun kita perlu bergaul tanpa membeda-bedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malapetaka dan merusak diri sendiri serta banyak orang. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul, tetapi tetap berpedoman pada norma susila dan agama, serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Tujuannya tidak lain ialah agar kita terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan melanggar batas, tidak terkontrol, dan menyimpang dari norma maupun hukum yang berlaku. Beberapa contoh tindakan pergaulan bebas yang menjerat para remaja sebut saja seperti merokok, mabuk-mabukan, tawuran, judi, prostitusi, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan seks bebas hingga berujung aborsi ilegal. Lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini yang akan melahirkan generasi stunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahi hukum yang sebabkan kematian hingga masalah lain yang semakin kompleks. Dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI pada tahun 2017 yang dilakukan per 5 tahun mengungkapkan ada sekitar 2% remaja wanita usia 15 sampai 24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan dan tidak diinginkan. Hadirin yang saya banggakan, ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab yang paling utama adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam agama
kurang perhatian keluarga, ketidakstabilan, tindakan emosi, dan tentu saja kondisi lingkungan yang tidak mendukung remaja untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Para remaja terjerumus pergaulan bebas hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan risiko dalam jangka panjang. Dengan demikian, pergaulan bebas perlu kita cegah dengan meningkatkan pondasi dalam ajaran agama melalui pendidikan moral. Generasi muda sejak dini harus ditopang prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama serta ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Para remaja juga harus dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan Pancasila dalam kehidupan. Semuanya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban lingkungan, kerukunan, dan sebagainya. Adapun dari pemerintah pusat maupun daerah, rasanya perlu menghadirkan agenda kegiatan positif untuk melibatkan remaja secara terprogram. Jadi nantinya, di samping melakukan pendampingan pada remaja yang terlanjur bermasalah dalam pergaulan bebas, remaja yang pun bisa ikut berkonsultasi dan mencari solusi bersama dalam satu meja. Hadirin yang bahagia, selain itu, peran besar orang tua dalam mengawasi pergaulan remaja agar tidak sampai tersesat pada pergaulan bebas. Para remaja juga harus menanamkan dalam diri mereka bahwa bergaul bukan hanya untuk ketenaran dan kesenangan semata, tetapi bagai wadah membentuk karakter. Harapannya ialah dapat menyebarkan manfaat kepada remaja lain dalam pengaruh pergaulan yang positif, terutama di era modern saat ini yang semakin luas membuka ruang pergaulan dengan interaksi di media sosial. Oleh sebab itu, dalam memilih pergaulan, kita boleh bebas asalkan tegas dalam menentukan batas benar dan salah, yang juga tak lepas dari peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan remaja itu sendiri. Tokoh pendidikan paling terkemuka di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bahkan menyebutkan bahwa dalam kehidupan anak-anak ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga dan alam perguruan dan alam pergerakan pemuda. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucapan dan tindakan. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.